warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agri Jajuli dan ini rekan saya Raffi Salma Salimah. Jika berbicara keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam, berarti berbicara keadaan sosial masyarakat ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya, di mana di bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap atau nomaden. Masyarakat Baduy merupakan penduduk yang tinggal di pedalaman dengan mata pencaharian beternak. Sebagai peternak, mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain mencari rumput untuk hewan ternaknya. Dalam bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah subur, terutama mereka yang bertempat tinggal di sekitar oase seperti Thaif. Di tempat inilah mereka bercocok tanam mulai dari tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran. Sedangkan dalam bidang perdagangan mayoritas dikerjakan oleh bangsa Arab yang tinggal di perkotaan. Mereka inilah yang dinamakan Ahlul Hadar. Kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam perdagangan. Mereka juga melakukan perjalanan dagang pada 2 musim dalam setahun, yaitu ke negara Sam pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin. Lalu di Mekah juga terdapat pusat perdagangan, yaitu Pasar Ukaj, di mana pasar tersebut hanya dibuka pada beberapa bulan khusus saja, seperti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan dalam bidang politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut dengan Syekh atau Amir. Syekh atau Amir ini bertugas untuk mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang dan pembagian harta dalam pertempuran masalah tertentu. Di luar itu, seorang Syekh atau Amir tidak memiliki kekuasaan atau tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Selain beberapa bidang yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, masyarakat Arab sebelum datangnya Islam juga telah memiliki kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu. Beberapa ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Mereka ini pindah ke negeri Arab pada waktu negara mereka diserang oleh bangsa Persia, dan dari mereka inilah bangsa Arab belajar banyak ilmu astronomi. Sebelum kedatangan Islam, tata sosial bangsa Arab terkenal pemberani dalam membela pendiriannya, sehingga mereka tidak mau mengubah pendirian mereka dan juga tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaannya, yaitu seperti tidak mau mengalah. Namun ada sisi kebiasaan baik mereka, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Moral dan perilaku sangat rusak sehingga mereka disebut kaum jahiliyah. Jahiliyah memiliki arti yang bodoh. Berjudi, minum minuman keras sudah menjadi kebiasaannya. Bahkan tak jarang mereka suka merampok sehingga menimbulkan perang antar suku. Yang lebih buruknya lagi moralnya adalah adanya suku bangsa Arab yang mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan hanya menyusahkan orang tuanya saja dan tidak berguna. Oleh karena itu, mereka malu memiliki anak perempuan. Dalam bidang seni dan bahasa, masyarakat Arab pada masa sebelum kedatangan Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan banyak. Syair-syair mereka banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair sangat dihormati. Tiap tahun di Pasar Ukaj diadakan deklamasi sajak yang luas. Dijadikan tempat berkumpulnya para penyair, yaitu Pasar Madinah dan juga Pasar Julmazad. Salah satu pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair dapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina menjadi terhormat, atau sebaliknya, menghinakan seseorang yang tadinya terhormat. Satu-satunya alat publistik yang amat luas lapangannya adalah kitabah. Di samping sebagai penyair, orang-orang Arab jahiliyah juga sangat fasih berpidato dengan bahasa yang indah dan bersemangat.
Para ahli pidato pada saat itu mereka mendapat derajat yang tinggi sama dengan seperti seorang penyair. Salah satu kelaziman dalam masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majelis dan nadwa sebagai sarana untuk mendeklamasikan saja, bertanding pidato, dan tukar-menukar berita. Pada saat bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum, pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Huzu'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian meletakkan sebuah berhala besar yang bernama Hubal. Hubal ini terbuat dari perak berwarna merah. Dia diletakkan di Ka'bah. Di samping itu masih banyak lagi berhala yang lain, yaitu seperti Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat. Bangsa Arab menyembah berhala ini adalah sebagai perantara kepada Tuhan. Beberapa pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam yaitu menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah bintang-bintang, dan menyembah berhala. Adapun sebelum orang Arab Quraisy juga percaya pada tahayul, yaitu di dalam perut orang ada ular. Perasaan lapar timbul karena ular menggigit usus manusia. Yang kedua, mereka biasanya mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Yang ketiga, bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.